Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai anuitas di pertemuan kedua untuk bab bunga majemuk dan anuitas. Nah, di sini diawali dari pengertian anuitas itu sendiri, di mana anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga dan angsuran pokok. Contohnya pembayaran pinjaman uang di suatu bank. Nah, di sini anuitas dirumuskan sebagai angsuran ditambah dengan bunga, ya. Atau di sini A sama dengan angsuran pokok ke N ditambah dengan besar bunga ke N, ya. Nah, di sini terdapat juga rumus anuitas, ya, apabila tidak diketahui besar angsuran pokoknya, gitu ya. Jadi di sini ada cara lain untuk menentukan anuitas, yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan M dikali I dibagi dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N, di mana I sendiri merupakan tingkat suku bunga, A itu besarnya anuitas, M besarnya pinjaman atau utang, dan N adalah periode angsuran. Sebagai contoh ya di sini, Pak Amar meminjam uang dari koperasi simpan pinjam yang akan dibayar secara kredit setiap bulan selama 6 bulan. Jumlah pinjaman tersebut yaitu sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat suku bunga yang diterapkan sebesar 3% per tahun. Berapakah besar anuitas yang dibayarkan oleh Pak Amar setiap bulannya? Nah, pertama-tama kita biasakan untuk menulis apa yang diketahui terlebih dahulu ya pada soal tersebut. Nah, di sini diketahuinya itu ada M atau besar pinjaman sebesar 10 juta rupiah, I tingkat suku bunga yaitu sebesar 3% per tahun, atau jika kita ubah dalam bentuk desimal menjadi 0,03. Nah, karena di sini tingkat suku bunganya itu masih per tahun, nah di sini kita harus bagi dia dengan 12, membaginya dengan 12. Kenapa? Karena di sini hitungannya anuitas yang dibayarkan itu setiap bulan, maka tingkat suku bunganya pun harus setiap bulan. Jadi dibagi 12 diperoleh 0,0025 dengan N atau banyaknya periode yaitu sebesar 6 bulan. Ditanyakan besarnya anuitas yang harus dibayarkan oleh Pak Amar setiap bulannya. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus anuitas, ya. Di sini tadi kita peroleh ya untuk M-nya itu adalah 10 juta rupiah dikalikan dengan 0,0025 dibagi 1 min 1 plus 0,0025 pangkat negatif 6, ya ini diperoleh anuitas yang harus dibayarkan oleh Pak Amar setiap bulannya yaitu sebesar 1.681.280,34 rupiah, ya. Lalu, bagaimana jika pihak koperasi ingin membuat tabel amortisasi perencanaan pelunasan anuitas Pak Amar? Nah, sebelum menyajikan tabel amortisasi, hendaknya kita memahami terlebih dahulu rumus yang digunakan untuk mencari bunga majemuk, besar angsuran pokok, dan sisa utang atau pinjaman. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk mencari bunga majemuk pada periode ke N bisa menggunakan rumus BN sama dengan I dikali MN-1. Untuk mencari besarnya angsuran pokok periode ke N itu menggunakan rumus AN sama dengan A dikurangi BN. Untuk menghitung sisa utang atau pinjaman periode ke N menggunakan rumus MN sama dengan MN-1 dikurangi dengan AN-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari masing-masing bunga, besar angsuran pokok, dan sisa pinjaman pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-6 ya.
Oke, yang pertama adalah di sini bulan ke-1 ya. Kita akan mencari bunga majemuknya dulu. B1 sama dengan I dikali MN-1, berarti N-nya 1, 1 kurangi 1 yaitu M0 ya, atau pinjaman awal. Tingkat suku bunganya itu tetap 0,025. Kita kalikan dengan besarnya utang atau pinjaman sebesar 10 juta rupiah, maka diperoleh 25.000 ya untuk bunga pada periode pertama atau pada bulan pertama. Kemudian kita akan mencari angsuran pokok pada bulan pertama, yaitu dengan rumus A dikurangi dengan B1 sama dengan anuitasnya tadi telah kita cari ya, diperoleh 1.681.280,34 kita kurangi dengan 25.000 ya, dengan B1-nya tadi udah diperoleh 25.000. Kita dapatkan untuk besar angsuran pokoknya yaitu sebesar 1.656.280,34. Nah, kemudian kita akan menghitung sisa utang pada bulan pertama dengan rumus MN-1, berarti M0 kita kurangi dengan A1 ya. M0-nya itu 10 juta rupiah. A1-nya ini 1.656.280,34. Nah, diperoleh untuk M1-nya yaitu sebesar 8.333.719,66 ya. Oke. Itu untuk bulan yang pertama ya. Nah, kemudian bagaimana untuk bulan yang kedua ya? Nah, di sini bulan kedua atau pertama B2. Nah, B2-nya itu berarti yang mana nanti? Cara mencarinya bagaimana? B2 itu akan sama dengan I dikali dengan M1 ya. Oke. I-nya tadi telah kita, kalau I itu tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga itu tetap. M1-nya tadi diperoleh sebesar 8.333.719,66. Nah, hasilnya adalah sebesar 20.859,30. Kemudian kita akan mencari A2, besar angsuran pokok pada bulan kedua dengan rumus A dikurangi dengan B2 ya, sama dengan A-nya tetap 1.681.280,34 kita kurangi dengan B2-nya 20.859,30 diperoleh untuk besar angsuran pokok pada bulan kedua yaitu sebesar 1.660.421,04 ya. Kemudian kita akan menghitung sisa utang pada bulan kedua dengan rumus M1 kita kurangi dengan A2 ya. M1-nya yaitu sebesar 8.343.719,66 kita kurangi dengan 1.660.421,04 ya, sama dengan 6.893.298,62 ya. Nah, ini M1 dari mana ini? Ya, M1 ini. Nah, ini pindahkan ke sini. Kemudian A2 tadi kita sudah hitung. Nah, jadi untuk sisa utang pada bulan kedua yaitu sebesar 6.683.298,62 rupiah. Ya, begitu juga berlaku untuk mencari pada bulan ketiga sampai dengan ke-6.
Nah, sehingga diperoleh ya untuk tabel amortisasi rencana pelunasan anuitas Pak Amar, yaitu seperti yang tertampil pada PowerPoint ya. Nah, jika kita lihat di sini untuk angsuran pokoknya, total angsuran pokoknya yaitu akan sama seperti sisa utang atau pinjaman awal ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita aproksimasi ya atau kita bulatkan itu nanti ujungnya sama dengan 10 juta rupiah ya, sesuai dengan hutangnya gitu. Nah, kemudian di sini ya untuk sisa utang atau pinjaman pada bulan ke-6 itu sebesar 0,02 atau kalaupun kita bulatkan ini juga sama yaitu sebesar 0,00 seperti itu ya. Dan di sini kalau kita jumlahkan total bunga ditambahkan dengan angsuran pokok akan menghasilkan total anuitas yang dibayarkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain dengan menggunakan cara manual ya untuk menyajikan tabel amortisasi rencana pelunasan anuitas ini bisa juga kita menggunakan bantuan Microsoft Excel ya agar mempermudah dan mempercepat untuk penyajian tabelnya gitu. Nah, sebenarnya untuk Excel ini bisa kita gunakan sebagai bentuk konfirmasi gitu ya. Untuk perhitungan manualnya kita sudah benar atau belum seperti itu. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara kita untuk menyajikan tabel amortisasi pada Microsoft Excel ya. Baik, sudah ini ya, sudah tertampil untuk layar Excel-nya. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu di sini untuk judul dari tiap kolomnya. Yang pertama itu ada bulan, bunga, kemudian anuitas, lalu angsuran pokok, sisa utang, atau pinjaman seperti itu. Nah, terus ini kita tarik ya supaya space-nya agak luas gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian bulan ini kita isi dulu sampai bulan ke-6. Kemudian kita buat tabelnya, ya kita border. Nah, tadi kan untuk tingkat suku bunganya itu sebesar 0,0025 ya. Dan untuk sisa utang atau pinjaman awal yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian ini bunga untuk periode ke-0 semua dan anuitas serta angsuran pokoknya masih 0 ya. Jadi yang ada pada mula-mula itu hanya sisa utang atau pinjaman ya, pinjaman awal. Nah, berikutnya di sini kita akan mengisi pada kolom anuitas terlebih dahulu ya. Anuitasnya itu sama dengan 1.681.280,34. Nah, tapi sebelum itu kita beri tanda dolar ya di ujung-ujung angkanya. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa dia itu tetap ya tidak berubah. Oke. Nah, kemudian jika kalian lihat di sini penulisannya ini tidak menggunakan kaidah yang benar ya, sehingga kita harus
mengubahnya terlebih dahulu ya, supaya penulisannya sesuai dengan cara memblok, kemudian klik kanan, klik format cell, klik number. Nah, di sini desimalnya Ibu pilih untuk membulatkan kedua desimal ya, kemudian tanda ini kita centang ya. Oke. Nah, oke, berikutnya kita akan lihat ya, tadi kan anuitas kolom anuitas ini sudah Ibu kasih tanda dolar. Nah, kita drag kan. Nah, seperti itu ya. Jadi besarnya tetap. Nah, kemudian tadi kan untuk menghitung bunga adalah tingkat suku bunga kita kalikan dengan ini ya, besar utang atau pinjaman. Nah, di sini karena tingkat suku bunga juga sifatnya tetap, Ibu kasih tanda dolar di sela-sela huruf dan angkanya. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, ya. Oke, kemudian untuk besar angsuran pokok itu dapat kita hitung dengan cara anuitas dikurangi dengan bunga pada bulan pertama, yaitu sebesar, nah ini ya. Terus berikutnya untuk menentukan sisa utang atau pinjaman, caranya adalah M0 ya, atau sisa utang pada bulan sebelumnya kita kurangi dengan angsuran pokok. Ya, oke. Nah, diperoleh kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Karena kita tadi sudah kasih tanda dolar ya untuk bagian tingkat suku bunga, sekarang kita coba drag ya. Oke. Seperti itu dulu sementara. Untuk angsuran pokok juga kita drag. Oke. Dan sisa utang atau pinjam juga kita drag. Oke ya. Nah, seperti itu untuk hasil akhirnya. Ya, jadi kita tidak perlu menginputkan satu-satu untuk di Excel ini. Ya, kita bisa dengan mudah dan cepat menyajikan tabel amortisasi pelunasan anuitas ya. Tapi sebelum itu kita akan menjumlah ya masing-masing berapa besar bunga yang dibayarkan anuitas serta angsuran pokoknya ya. Kemudian bersama oke ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan angsuran pokoknya itu mendekati total angsuran pokok yang dibayarkan akan sama dengan sisa utang atau pinjaman. Nah, dalam hal ini kita lakukan pembulatan ya, sehingga di sini angsuran pokoknya akan sama dengan 10 juta. Ya, kemudian ini untuk sisa utang atau pinjamannya kita bisa bulatkan 2 desimal ya, sehingga ini hasilnya 0,00 atau dalam kata lain ini sudah lunas ya sampai di bulan ke-6. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan baik perhitungan manual ataupun Excel hasilnya akan sama ya, asalkan dengan catatan kita harus teliti ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.